Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my friends, my beloved friend. I hope that you are doing great now in this still pandemic season. Semoga teman-teman yang aku sayangin semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terbebas dari serangan virus ya. Karena memang sudah sering banget saya kasih tips atau trik gitu supaya terhindar dari serangan virus COVID-19, yaitu dengan cara meredam amarah. And I hope that you still remember that one way of being avoided from the virus attack is to not to be angry to everybody, not to be angry, and just keep your anger outside of your inside of your heart, and also by spreading your anger toward other people. Jadi kemarahannya yang bagaimana, baik yang disimpan dalam hati maupun kemarahan yang kita ekspresikan kepada orang lain ya. Jadi mending kalau marah itu segera kita berdiam diri. Bagaimana caranya? Misalnya kalau muslim segera mengambil wudhu ataupun istighfar. Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu bagaimana caranya ya. Mungkin ya dengan cara kalau misalnya sedang berdiri kita coba duduk, kalau duduk coba tidur atau rebahan gitu, atau dengan mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal lain, misalnya dengan cara membaca buku atau menonton video YouTube yang bermanfaat, yang lucu-lucu ya. Semoga kita semua bisa meredam amarah kita dan semuanya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Okay, now here my friend, I have one dendrobium, this odd one, yang aneh yang bunganya, because this is have a petaloid form, karena dia memiliki forma ataupun bentuk petaloid. Bentuknya aneh banget guys. You can see that it doesn't have any normal labellum. Jadi dia nggak punya labellum yang normal gitu ya, seperti anggrek dendrobium lainnya. Tapi dia memiliki petal dan sepal yang sama, hanya perbedaan pada labellum. Dan tentunya ini juga forma alba, and it's also petaloid with the alba variety because it has a pure white color. Dimana kalau kita tahu sebenarnya dendrobium formosum mestinya memiliki warna kuning ya di bagian labellumnya. As we know, the normal variety of dendrobium formosum has the yellow color on the labellum, but this one is pure white. Yang satu ini malah putih polos ya, jadi benar-benar pelayan alba. Kemudian juga dia memiliki petaloid tadi. Kalau pohonnya kurang lebih sama dari yang lain, dari jenis formosum lainnya. I don't think it has the difference about the plant. And ini juga sudah dewasa karena sudah berbunga. Tanamannya nggak tinggi banget nih, malah lebih tinggi jengkal tangan saya ya. You can see that it is not a big plant, but it has a big flower. Walaupun pohonnya nggak besar, tapi dia memiliki bunga yang besar. Dan biasanya dia memiliki batangnya itu ada bulu-bulunya ya. Usually it has a black hair on the each pseudobulb. Biasanya ada. Jadi kalau diraba ini, I can feel it ya by rubbing my finger here. Jadi seperti ada bulu-bulu halus gitu, seperti memegang bulu bambu. Dan biasanya juga di bagian daun ada, tapi ini nggak kerasa ya. And this is planting inside this plastic basket with this many holes with the media of charcoal. Jadi karena anggrek dendrobium yang formosum ini dia tidak suka terlalu banyak air, jadi pakai medianya yang poros aja seperti ini, arang. Ini kayaknya terlalu padat ya, jadi dia sempit ruangnya untuk tumbuh tunas. I think I will have to repotting it because yes, you can see that the new growth here already at the edge of this plastic basket, so I need to do repotting to a bigger pot. Jadi harus nanti akan ditanam di pot yang lebih besar ya. So you can see that usually the petaloid and also the alba form doesn't have a normal pollen. Biasanya anggrek-anggrek yang petaloid ini ataupun juga yang alba biasanya terutama yang petaloid ya akan memiliki polen yang tidak normal juga. Jadi mungkin sudah dibuat mandul sama yang mengawin silangkannya ya. Jadi dibuat kromosom untuk segala macamnya itu dibuat aneh sehingga tidak bisa dikawin silang ataupun diselping.
Not sure if I will take the risk, nggak tahu deh kalau saya mau coba-coba aja, misalnya saya coba selfing gitu. Tapi tentu kalau di selfing hasilnya belum tentu alba, kecuali kalau saya lakukan cloning gitu, dimana cloning itu bisa dari tangkai bunga maupun bisa dari jaringan meristem lainnya, misalnya dari tunas. Tapi tentu memerlukan waktu dan juga usaha ya yang lebih besar dibanding dengan kalau saya lakukan selfing aja. Okay, let's see what will I do about this flower. Kita lihat aja nanti mau saya apain ya. Apa saya coba selfing aja yang lebih gampang, atau nanti mau coba kawin silang dengan anggrek lain. Okay, that's it my friend. I still have another dendrobium here. Saya masih punya satu dendrobium lagi untuk didiskusikan kepada teman-teman di sini. I will try to provide some information first about the next dendrobium, so please stay tuned. Sabar dulu ya, tunggu saya cari informasi dulu mengenai dendrobium berikutnya. Jadi mohon teman-teman tunggu dulu, jangan pergi dulu dari channel YouTube saya. Bye bye.